Aku tuh selalu senang ketemu dengan ahli surga gitu, calon ahli surga. Betul, amin. Semoga menjadi doa. Amin, amin, amin. Begitu ngelihat ceritanya, pokoknya kalau Teh Kiki cari nama Teh Kiki Barkiah gitu ya, itu nggak jauh-jauh dari surga lah. Serius. Oh, Insya Allah. La Wah, haula wa la gitu ya. quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Ngelihat jadi doa ya. mudah-mudahan ya apa namanya mulai dari homeschooling gitu aku amazed banget lah. Karena ada temanku yang terinspirasi Teh Kiki, teman SD ku, jadi dia tuh nikah muda ya, mungkin kayaknya 5 tahun sebelum aku lah nikahnya. Anaknya sekarang udah kuliah, tapi dari kecil tuh dia nggak pernah sekolah institusional gitu, jadi semuanya homeschooling. Tapi pinter-pinter tuh anak-anaknya gitu. Wah, ini apa rahasianya gitu. Terus saya tanya, salah satunya terinspirasi Teh Kiki itu. Jadi ya itulah apa namanya, em, Teh Kiki ini kalau yang kedua ini Teh Kiki. Jadi yang saya cari itu kata-katanya kemarin tuh sempat saya dapat dari HDI itu social entrepreneurship gitu ya. Karena Teh Kiki mau mengangkat topik ini sesuai dengan values-nya Teh Kiki dalam hal berbisnis atau berusaha gitu, bermuamalah. Nah mungkin sebagai pembukaannya, kan saya juga sebagai dosen ya di Bandung gitu, dosen bisnis pula. Dan saya selalu mengangkat topik social entrepreneurship gitu. Kan kalau social entrepreneurship itu agak, dia karena ada tambahan sosialnya, dia akan mencoba untuk mencari solusi dari sebuah problematika sosial ya. Dalam bentuk mungkin dituangkan dalam kegiatan usaha gitu. Dan dalam hal ini saya, barusan terima kasih loh dikirim dari Teh Kiki, pizzanya enak. Nyampe ya? Alhamdulillah cepet ya. Anak saya itu seneng banget sama pizza, jadi tadi saya panasin ya, itu kan yang frozen, panasin 5 menit. Panasnya 5 menit, habisnya 3 menit. Dua lagi, aduh. Itu masih banyak Padahal tuh. bikinnya lebih lama ya, tapi ngabisinnya. Tapi wah, cet, 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 cet. Kalau Jadi bikinnya itu, dari tepung lebih lama lagi ya, ngabisinnya nah lebih itu. cepat. Itu tuh berarti produknya itu kena banget tuh. Eh, Artinya anak saya yang punya standarnya tinggi, lumayan tinggi tuh anak saya tuh soal makanan, pizza gitu ya, burger, fried chicken gitu, dia selalu milih-milih gitu. Dan barusan tuh eh, dia pikirnya itu bukan itu, tapi karena dia udah lihat gitu ya bungkusannya gitu. Tapi rasanya dia suka gitu. Jadi makasih banyak. Jadi em, balik lagi ke social entrepreneurship. Jadi usaha dari Teh Kiki ini kan mencoba untuk menjawab situasi sosial, dalam hal ini situasi di Gaza gitu ya. Kemudian menghasilkan sebuah produk yang namanya pizza Gaza. Boleh cerita sedikit nggak, Teh Kiki? Mungkin secara latar belakang mungkin teman-teman udah tahu lah ya di internet. Tapi apa sih yang mendasari dari dasar hati Teh Kiki kok kemunculan ide ini gitu? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab ya. Nggak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah, dan banyak banget dalam kehidupan kita itu kan puzzle-puzzle hidup yang kemudian sama Allah tuh disatukan gitu ya Kang ya. Jadi kalau berbicara social entrepreneurship, banyak orang yang berpikir, oh kalau udah jadi entrepreneur dan kita punya duit banyak, kita bisa lebih banyak melakukan aktivitas sosial. Tapi mungkin kalau untuk saya pribadi, justru banyak hal yang berawal dari cita-cita sosial gitu kan. Justru kemudian dari cita-cita sosial itu Allah menjawab itikat atau niat baik kita dengan memberikan banyak kesempatan. Pizza Gaza juga tidak lahir begitu saja, walaupun mungkin kalau banyak iklan-iklan viral bilang Pizza Gaza itu foundernya memang awalnya anak saya, tapi bagaimanapun anak-anak juga dia tumbuh ya di dalam lingkungan yang mungkin membentuk suatu kebiasaan gitu. Jadi jauh sebelum kita membuat Pizza Gaza, sebenarnya aktivitas sosial saya di bidang kepalestinaan itu sudah jauh lebih mulai. Dan saya kemudian terjerumus dalam tanda kutip ke dakwah kepalestinaan juga karena puzzle-puzzle hidup yang memang Allah hantarkan ke arah sana gitu ya. Jadi kalau tadi Kak Haji di awal kita ngobrol
mungkin mengenal saya lebih banyak aktivitas sebagai homeschooler atau mungkin penulis buku. Ya dalam perjalanannya tuh qadarullah saya tuh sempat sakit gitu ya, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sosial dakwah yang memang membutuhkan mobilitas tinggi. Suatu hari saya amat sedih ketika teman-teman bisa menyuarakan tentang Palestina ke jalanan. Saat itu saya sedang tidak bisa. Kemudian saya berpikir apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk Palestina dengan kondisi saya yang mungkin sama Allah sedang diuji dalam hal kesehatan. Kemudian terbesit pada saat itu saya membuat souvenir Palestina dan cukup booming pada saat itu ya. Alhamdulillah di masa-masa awal-awal pecah 7 Oktober itu lagi pada semangat-semangatnya gitu ya, orang pada banyak mendukung program penjualan souvenir untuk donasi Palestina. Lumayan ratusan juta juga waktu itu terkumpul, belum lagi aktivitas-aktivitas sosial pada saat kapal Indonesia yang sempat kita mau berangkat ya untuk ngirim bantuan itu, saya juga banyak aktif di situ, ketemu sama filantropi, banyak lah ya pokoknya beberapa aktivitas yang kemudian mungkin di rumah juga akhirnya anak-anak melihat bahwa kita dan Palestina itu menjadi dekat gitu ya. Nah kebetulan aha momennya adalah bahwa ketika kita menjual yang sifatnya souvenir itu kan insidental ya Kak Haji ya, jadi kan waktu itu keluarga kita berpikir apa ya yang bisa lebih continue diterima oleh masyarakat dan terus menerus agar kita bisa terus berjihad dengan kontribusi harta untuk teman-teman atau saudara-saudara kita di Palestina. Nah momennya kebetulan ketemu dengan kondisi isu boykot, keluarga kami sangat suka pizza, anak-anak itu memang suka masak, kemudian 2 anak saya itu ngulik resep dan ternyata diterima sama keluarga, kalau menjamu tamu mereka bilang enak gitu ya. Kebetulan dapat momen anak saya itu kelas 6, dulu sebelum dia ujian pernah jualan kue hias ya, karena memang dia artnya cukup kuat gitu. Kemudian dia bilang sama saya, Umi mau jualan lagi dong gitu. Dan momennya pada saat itu emang kita lagi sibuk ke Palestinaan, pengen ikutan nyumbang juga. Akhirnya tercetuslah ide di keluarga kita, ya udah kita bikin aja pizza yang memang kalau pizza yang sana itu terafiliasi, maka pizza yang ini beneran kita niatkan untuk fundraising Palestina. Jadi anak saya bilang memang beliau mencanangkan ya cita-cita dalam sebuah tulisan, dia bikin short term apa cita-citanya, kemudian middle term sama long termnya. Tapi yang kita nggak nyangka adalah Allah menjawab niat itu melebihi dari ekspektasi kita. Jadi yang tadinya usaha anak saya umur 13 tahun, yang hari pertama dia dapat order 50 udah ngos-ngosan, saya sama ayahnya turun. Terus hari keberapa tuh kita udah langsung rekrut karyawan, semua karyawan saya akhirnya terekrut dan teralihkan ke sana, sampai terus menerus sampai hari ini ya alhamdulillah lah ya, puluhan karyawan udah bergabung. Kemudian benang merah yang selanjutnya adalah memang saya itu sama Allah ditakdirkan suatu tempat. Kalau di Jakarta itu saya tempatnya itu bukan komplek Kak Haji, tapi berada kayak rumah di jalanan besar, kemudian pinggir-pinggirnya tuh gang-gang kecil, pemukiman kumuh, pemukiman padat yang memang banyak sekali kaum duafa. Terus banyak sekali janda. Karena awalnya saya beraktivitas di Nasi Peduli, dan kalau ada laporan saya ngelihat kondisi masyarakat kok ini sekali gitu ya, banyak sekali ternyata duafa di sekitar kita. Kemudian saya juga dapat kabar duafa sini sering terjerat sama, mohon maaf Bang Emok gitu ya, rentenir. Jadi ada niatan-niatan apa ya yang bisa kita bantu untuk masyarakat sekitar. Jadi niat baik itu kayak puzzle Kak Haji gitu ya, yang kemudian sama Allah tuh dijahit semua niat baik itu, sehingga kita bisa menyerap tenaga kerja, menolong duafa dan janda sekitar. Kemudian kita punya mesin sedekah untuk ke Palestina, dan Masya Allah gitu ya, karena kita meniatkan bahwa di dalam usaha ini ada saham milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kelebihan berkahnya itu ya memudahkan
kita untuk merealisasikan niat-niat kebaikan yang lain gitu. Jadi saya tuh mungkin puluhan tahun yang lalu pernah terbesit, aduh aku tuh pengen banget bisa kasih modal suntikan usaha ke UMKM kecil. Gitu. Kita mulai dengan proyek-proyek itu. Ada yang kita suntik, ada yang kita serap, kita latih kayak gitu-gitu ya. Kita serap produknya. Ada yang dalam bentuk model-model usaha seperti cicilan, soft loan tanpa bunga gitu untuk usaha-usaha mereka. Jadi alhamdulillah diputar-putar gitu Kak Aji. Jadi ini yang kemudian saya menamakan ya social entrepreneur, yang sebenarnya secara nggak langsung saya melakukan social engineering juga gitu ya. Ini bagaimana kebaikan dari suatu niat yang diijabah sama Allah itu ternyata gayung bersambut memberikan efek pada banyak program-program kebaikan lain yang memang pernah kita niatkan di masa lampau gitu sih Kak Aji. Ya sekarang sih saya lagi fokus bagaimana keberkahan itu berputar, dan ternyata tidak hanya di masyarakat sekitar, karena sekarang saya juga menemukan di antara ratusan reseller itu banyak yang kemudian akhirnya bergabung dalam kondisi ekonomi yang memang sedang, Kak Aji tahu ya kondisi sekarang gitu ya, banyak yang kena PHK, banyak yang memang kesulitan, sehingga karena memang kami meniatkan si keuntungan itu untuk diputar kebaikan, termasuk juga memberikan bantuan-bantuan modal untuk reseller-reseller yang bergabung, bahkan mereka bisa berjualan walaupun dalam kondisi tidak memiliki modal. Ini saya tuh sebagai dosen bisnis tuh selalu terkagum-kagum mendengar para pengusaha sosial yang kayaknya tuh nggak masuk akal gitu. Jadi cuma ide gini doang bisa jadi gini ya gitu kan. Maksud saya gini gitu. Mungkin saya karena kebanyakan termakan teori-teori barat kali itu. Karena kan S1, S2, S3 ya manajemennya saya baca buku-buku barat gitu. Mendengar cerita teknik itu tuh nggak masuk gitu sama sekali bisnis modelnya. Masya Allah. Ya, saya juga sering ngobrol-ngobrol ya, dan mereka pada nggak bisa nerima gitu ya. So, ini kalau dari si konsep bisnis memang banyak hal yang emang nggak masuk, tapi alhamdulillah berjalan gitu Kak Aji. Saya itu meski uang itu diputar-putar, yang saya juga kadang-kadang nggak tahu ya saya itu sebenarnya dapatnya berapa, tapi alhamdulillah ya, Masya Allah, ketika saya harus mengeluarkan yang harus saya keluarkan itu nggak pernah nggak ada Kak Aji gitu, nggak pernah nggak ada, Masya Allah gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin saya sekarang lagi ketemu sama Pak dosen, nggak tahu di teori mana ini ada atau nggak ada di dalam buku teori. Jadi saya itu saya melihat pekerjaan saya itu sebagai pekerjaan saya sama Allah gitu ya Kak Aji ya. Jadi nggak semua itu nggak terlalu hitam putih saya hitung sebagai satu transaksi dengan satu transaksi Kak Aji. Kata kunci. Jadi di Pizza Gaza itu bahkan kalau ada barang yang nggak diridoin sama konsumennya itu boleh kita refund walaupun udah dimakan. Boleh dikirim balik ke kalau misalnya ingin diklaim, walaupun misalnya ya kita nggak ketemu nih titik temunya, padahal kesalahannya di sisi ekspedisi gitu ya, tapi titik landasan kita dalam bergerak itu konsumen harus ridho. Jadi di dalam perjalanannya itu saya banyak sebenarnya ada beberapa transaksi itu yang memang kita ganti, tapi saya nggak pernah melihat misalnya, aku tuh transaksi ke satu tempat itu untungnya cuma segitu, pas aku ngebalikin ya aku rugi deh, enggak gitu. Jadi saya melihat itu satu pekerjaan aktivitas aja dalam keseharian gitu ya. Jadi terserah Allah pada saat itu hari itu lagi mau memberikan keuntungan saya berapa gitu. Di kampanye soal Palestina setiap hari itu utamanya saya bilang sama reseller. Karena di Indonesia ini banyak yang dermawan, tapi banyak banget yang dermawannya itu musiman. Jadi kita tuh punya relawan Syekh yang di Indonesia yang jadi penyambung kita, makanya proyek-proyek kita di Palestina itu terhubungnya dari beliau di Bandung juga.
tinggalnya. Dia beliau cerita, jadi yang susah itu nyari yang continue. Nah, makanya kita hadir di sini tuh biar kita continue. Nah, tapi utamanya sebenarnya bukan masalah jualan pizzanya. Dari jualan pizza kemudian orang tergerak, terus kemudian kan alhamdulillah ya atas izin Allah tuh bantuan kita nyampe. Kita sempat yang kita ngebangun sumur, ngebangun 2 dapur pizza Indonesia yang kita namai ya. Jadi tepung-tepung di sini tuh jadi tepung-tepung di Palestina. Ada misalnya program tenda lah, pangan lah, kemarin yang terakhir kurban. Nah, ketika kita terus menggaungkan, mendokumentasikan bahwa proyek-proyek kita di Palestina alhamdulillah atas izin Allah ya diizinkan terrealisasi, salah satunya lewat Wasilah Pizza Gaza, orang itu kemudian nanya, aku mau dong ikutan bareng, nyumbang barengan sama proyeknya Pizza Gaza. Nah, trust itu terbangun, itu sebenarnya yang saya lebih inginkan. Luar biasa. Tadi Teh Kiki nanya ada teorinya nggak? Ada ternyata. Karena aku kuliah S3-nya di Universitas Islam Indonesia Jogja. Oh, Masya Allah. Boleh Kak. Jadi teorinya itu, kalau bahasa Inggrisnya shared values. Itu tidak dikenal di teori barat. Jadi shared values itu, values founder dalam hal ini Teh Kiki, itu tujuan utamanya bukan profit making. Kalau perusahaan biasa kan maximizing shareholder value ya. Nah, ini adalah empowering society. Dalam hal ini adalah mungkin bahasa yang lebih lugasnya optimizing people gitu. Jadi orang-orang di sekelilingnya founder itu juga ditularkan values yang sama. Ya, betul. Jadi share values di dalam sebuah organisasi, dan ini juga tidak terbatas di organisasi tersebut, tapi juga menjadi sebuah komunitas, menjadi sebuah pesan yang meluas gitu. Nah, share values inilah kemudian ditangkap. Jadi it's not about the product, ini bukan tentang produk, tapi tentang misinya gitu. Betul sekali. Produknya cuma perantara aja ya Kak Haji ya, insyaallah. Betul. Jadi share value ini juga sebenarnya saya juga nggak kasih cuma di kalangan reseller, tapi di kalangan karyawan. Apalagi saya menghadapi satu situasi sosial yang dimana para ibu-ibu kan akhirnya terpaksa jadi tulang punggung keluarga. Oke lah, katakanlah janda-janda iyalah ya kita bantu. Tapi sebenarnya saya juga menghadapi masalah di mana di sini banyak sekali pengangguran laki-laki yang akhirnya kemudian istrinya lebih mudah untuk dilatih bekerja di tempat kami gitu ya. Tahulah Kak Haji sekarang tuh cari kerja susah, buat bapak-bapak kan kalau nggak punya skill nggak mudah gitu. Sementara alhamdulillah Allah tuh nunjukin produk yang namanya pizza, jadi ada bagian-bagian yang unskill sekalipun jadi gampang kan cuma nopengin gitu kan. Itu nggak harus yang aku ngelatih seperti kita punya bakery yang harus punya basic skill masak gitu ya. Nah, saya udah bilang sama karyawan, kalau kita lagi pembagian gaji itu kan saya selalu share value juga sama mereka, bahwa sebenarnya tujuan saya bukan cuma menyerap tenaga kerja untuk para ibu-ibu gitu ya. Cuma saat ini sama Allah baru diizinin skala usaha yang mungkin baru mampu membayar ibu-ibu gitu ya. Kalau membayar bapak-bapak kan standar ya banyaklah pertimbangannya ya untuk menafkahi dan lain. Terus sebenarnya saya sangat berharap perusahaan ini semakin besar, bapak-bapaknya atau suami-suaminya yang justru lagi pada nganggur inilah yang saya ingin sekali pada akhirnya bisa menjadi bagian. Ini kalau Indonesia kan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak gitu ya sedunia, dan itu marketnya itu sebetulnya ya sejumlah itu gitu. Jadi ketika seorang pengusaha dengan values-nya yang mulia kemudian menawarkan produk yang berkaitan dengan values itu, ya relatif ya saya nggak bisa bilang mudah sih ya banyak faktor ya. Tapi kemudian pertanyaan saya sebetulnya gini, ini kan stand out ya, Pizza Gaza ini kan stand out gitu. Maksudnya mungkin ada banyak produk lain gitu yang mirip gitu. Ya kalau bahasa marketing atau manajemen barat itu pesaing gitu ya, tapi saya nggak terlalu seneng nyebut pesaing gitu. Nah itu Teh Kiki itu melihat apa ya, pola
dunia persilatan, persaingan bisnis itu gimana sih? Apakah melihat itu sebagai pesaing atau gimana menurut Kiki? Ya, alhamdulillah enggak. Pertama, saya diajarin sama guru-guru bisnis tuh kan, kalau mau bisnis tuh kan cari panggung sendiri, Kak Haji, bener gak ya? Ya. Jadi kan banyak, maka kita harus pilih yang unik dan pilih panggung. Jadi sama ya, kalau kita berbicara sama orang-orang yang sama-sama fundraising Palestina, jelas bukan bersaing ya, bener nggak? Itu malah temen gitu kan. Jadi ketemu kalau ada produk lain yang, wah apalagi kalau misalnya produknya gede ya, misalnya mereka klaim 5%, saya yakin lah 5%-nya juga gede. Kalau saya kan agak-agak keringetan gitu ya buat menghasilkan yang gede gitu ya. Jadi pertama, kita nggak pernah ngeliat itu saingan. Kedua, kalaupun produknya sama, ya setiap orang kan punya pasar tertentu. Dan di mana pasarnya saya itu paling seneng banget ngeluarin produk yang kualitasnya jauh melebihi ekspektasi harganya gitu. Jadi enak, berapa harganya? Hah, segitu? Nah, saya tuh paling seneng banget ngejar yang seperti itu. Kenapa? Karena memang saya ngejar volume. Ngejar volume itu kenapa? Supaya mesin sedekahnya itu ada terus. Jadi buat saya kan yang penting ini mesin sedekah nggak boleh berhenti. Bukan profit sebesar-besarnya, tapi bagaimana caranya ketemu produk dengan harga yang membuat orang itu nggak punya banyak barrier untuk menolak, mencoba. Ya kan? Oh iyalah murah, buat Palestina gue coba gitu kan. Begitu coba ternyata banyak banget yang dulu awalnya jadi konsumen saya kan sekarang jadi reseller. Karena mereka nggak cuma pengen share value yang saya bawa untuk masalah pembelaan Gaza yang istiqomah walau sederhana ini, yang tiap hari kita cari duit buat Gaza, tapi mereka juga emang alhamdulillah suka dengan produknya, ngerasa terjangkau, jadi kayak bahagia aja gitu pengen ngasih tahu sama orang lain, wih ada loh produk yang katanya enak ya, katanya ya, kalau saya kan owner jadi nggak enak ngomongnya gitu ya, katanya enak, terus harganya terjangkau, dan dari setiap gigitannya itu insya Allah ada nilai sedekahnya gitu. Jadi sedekah nggak berasa tapi berarti banget buat teman-teman di Palestina. Jadi dari awal pas kita bikin sama Faruk ya, anak saya Faruk yang 14 tahun, yang 13 tahun itu selalu ngajarin kita niatin si tepung-tepung ini jadi tepung-tepung buat di Palestina itu. Alhamdulillah ya, masih banyak orang-orang baik yang nggak tahu harus dikemanain duitnya. Makanya kita tuh berkampanye, berusaha untuk memunculkan lah dokumentasi kita. Alhamdulillah beneran kita tuh sama Allah diizinkan nyampe ke Gaza. Salah satunya karena besok tuh pengennya setiap kampanye itu nggak cuma dari penjualan Gaza. Yang penjualan Gazanya tuh, pizza Gazanya itu sekian, tapi kampanye kita tuh jadi lebih murah. Kayak kemarin waktu sumur, awal Ramadan, kita ngumpulin, alhamdulillah tuh ya, masjid waktu itu patungan. Terus saya awal mau Ramadan kita bilang kita mau bikin sumur. Kalau dari pizza Gaza estimasi terkumpul kita butuh 4 bulan, 5 bulan. Tapi alhamdulillah Allah itu menjawab doa, kita juga fundraising di luar itu. Enak kan kalau kita ngajakin teman pas gue punya proyek ini nih, nggak cukup nih kalau dari pizza Gaza doang gitu kan. Alhamdulillah itu sumur tuh kumpul kita cuma 1 bulan. Jadi pasca lebaran itu kita bisa bikin sumur bor. Aku sempat live untuk ngelihat langsung sumurnya bareng sama Syekh relawan yang ada di Indonesia. Terus dan subhanallah ya diizinkan sama Allah tuh titiknya langsung pas banget kena 1 kali 24 jam air alir deras banget. Dan sampai sekarang alhamdulillah keran-kerannya masih bisa kita terus buka. Jadi pengen banget kaji gitu loh. Itu tuh dulu kayak gue tuh yang mungkin tahun-tahun kapan mana ya kita bisa bikin sumur di Palestina kayak gitu loh, cuma gitu doang. Aku tuh tadi malam bilang sama suami, aku tuh pengen nanti suatu saat aku tuh nggak harus ngurusin perusahaan, tapi aku tuh pengen yang cuma di depan rekening terus aku tanya hari ini aku ngasih ke siapa ya, hari ini aku ngasih ke yayasan mana ya. Terus saya bilang gitu tadi malam sama suami, Pak aku pengen banget Pak, Allah tuh kasih kemampuan
usaha yang udah jalan gak harus aku, karena aku intuiting sama kayak Mbak De, kadang-kadang pusing sama hal-hal yang teknis gitu loh. Jadi aku tuh kayak pengen ada di satu masa di mana hari ini kita bantu siapa lagi ya, hari ini kita bantu yayasan mana ya, hari ini karena aku kan banyak ide kadang-kadang, cuma kalau ide nggak ada duitnya tuh gimana gitu Kak Aji ya. Gitu. Tapi asik gitu kan ya. Masya Allah gitu. Jadi kita pengen niat kebaikan tuh sama Allah tuh dikasih tuh, kayak alhamdulillah ala kulli hal. Banyak banget yang sekarang tuh sedikit demi sedikit yang niat baik puluhan tahun yang lalu, sama Allah dikasih kesempatan. Mudah-mudahan Allah terus istiqomahkan, mohon doanya. Kayaknya ceritanya Teh Kiki itu relate gitu sama aku dan mungkin banyak orang gitu di luar gitu ya, pendengar ZP juga. Tadi aku tangkap tuh ada 2 values yang cukup, bahkan bukan cuma cukup, sangat kuat gitu, beresonansi di dalam diri Teh Kiki itu, visioning dan juga contribution. Jadi kalau sekalian memperkenalkan konsep values-nya zona profesi gitu ya, karena tadi Teh Kiki di awal nyebutin transaksi dengan transaksi, itu tuh level values paling rendah lah. Transaksi itu tangan manusia menggerakkan berharap bahwa tangan ini menghasilkan gitu. Itu level transaksi gitu. Terus ada level transformasi, itu saling menggerakkan, kita sudah melibatkan orang lain dalam bentuk organisasi, kita saling menumbuhkan, kita saling belajar gitu ya. Tapi tetap ada pertukaran gitu. Walaupun judulnya transformasi, kita berubah tuh setiap hari gitu. Tapi yang aku dengerin dari awal sampai saat ini, Peggy itu ngomong di level transendensi gitu. Transendensi itu Apa tuh? Nggak tahu teorinya Kak. Nah, itu tuh gini, Teh Kiki. Jadi manusia itu memang punya berbagai level kesadaran. Jadi level paling rendah itu kan insting ya, physical intelligence lah. Gitu. Itu kita juga punya gitu. Kita mau ketabrak mobil itu kan langsung insting kan. Nah itu memang dikaruniakan oleh Allah juga. Kemudian ada feeling, itu emotional intelligence. Kita punya perasaan, kita ngelihat orang yang tidak mampu tuh terenyuh gitu kan. Kita ngelihat Palestina tuh terenyuh gitu. Dan itu juga dianugerahkan. Kemudian thinking gitu ya. Ini mungkin aku banget gitu kan. Kalau kata Kade itu Mas Haji itu thinking banget ya, Bang, bener gitu. Jadi intellectual intelligence. Dan mungkin yang paling relate dengan Teh Kiki itu insight and intuition gitu. Atau kasyaf lah bahasa Arabnya itu. Intuition itu di level transcendensi itu persis seperti kata-katanya Teh Kiki barusan, la haula quwata illa billah gitu. Jadi yang menggerakkan kita tuh sebenarnya bukan kita gitu. Kita hanya medium gitu. Yang kerja itu yang di atas gitu. Jadi sebenarnya kan bentuk wasilahnya tuh bisa beda-beda, dan ikutin aja Allah itu alurnya ngasihnya apa gitu. Tapi yang kita jaga tuh ya niat kita jadi karyawan Allah. Kita niat bekerja sama Allah, nanti Allah kemudian kirimin bentuknya saat ini, ayo kita jalanin yang sekarang ada gitu. Aku tuh sebenarnya banyak ganti-ganti bisnis karena aku tuh sering hamil dan melahirkan, Kak Haji. Gimana? Aku banyak ganti-ganti bisnis karena aku sering melahirkan dan hamil melahirkan, hamil punya bisnis, ya kan? Begitu melahirkan, punya baby, aku tuh terpaksa kan harus kecilin lagi, nggak bisa scale up. Udah nggak bisa scale up, begitu ada waktu luang lagi, aku ada ide lagi gitu. Tapi aku berharap sekarang tuh sama Allah, qadarullah kemarin udah disuruh stop ya karena masalah kesehatan. Terus baby terakhir juga sama Allah diambil untuk disimpan langsung di surga. Kebetulan anak yang terakhir itu meninggal. Jadi di yang akhir ini sebenarnya saya jadi punya keluangan waktu untuk terus meneruskan. Kalau kemarin tuh qadarullah ketika ngerintis tuh hamil lagi gitu Kak Aji, terus ini. Nah tapi saya nggak maksud, lu kok ganti-ganti terus bisnis, nggak masalah karena kita cuma masalah beda tema aja gitu lah. Karena di setiap bisnis yang aku jalanin kan ada visi tersendiri, walaupun ketemu aha momennya emang pas hari ini lebih besar ya, karena kita lagi ada kondisi dunia yang mungkin kita ambil momen peluang amalnya gitu. Nah, dulu mungkin lebih ke sedekah-sedekah yang sifatnya masih lokal gitu. Ya jadi bentuknya beda-beda.
Tapi sebenarnya yang lagi kita jalanin kan usahain tetap di path itu. Jadi waktu umur 18 tahun aku tuh udah memilih lah ya ceritanya Haji untuk berjihad sama Allah itu di bidang pendidikan sama ekonomi umat. Ini aku tadi catat tuh kata-kata yang sangat-sangat meaningful buatku ya, karyawan Allah gitu. Jadi kan kalau jadi karyawan itu kan mau di hire, mau di fire, mau di promote, mau di demote, mau dimutasi, kan karyawan yang baik itu kan ya terima aja. Betul ya. Tapi karyawan yang baik kan berusaha untuk nggak di fire, bener nggak sih? Ya itu dia, makanya betul. Nah supaya terjadi karyawan kan jangan sampai di fire gitu kan. Nah Benar. ini sebagai penutup kali ya Teh Kiki, karena kita waktunya sudah lewat, dan mungkin satu aja dari Teh Kiki, karena saya tuh kalau misalnya ngobrol dengan calon-calon ahli surga tuh selalu nanya gini, doa apa sih yang selalu dipanjatkan gitu? Ya. Saya tuh alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah haji 2 tahun yang lalu ya, 2023. Dan ada doa yang saya putar-putar banyak di tempat-tempat mustajab. Ya Allah, jadikanlah hamba dan keturunan hamba orang-orang yang mencintaimu, dicintai penduduk langit dan bumi, bermanfaat bagi umat dan mampu mewarisi legasi kebaikan di muka bumi. Tuh. Jadi pengen dicintai Allah. Cuma orang-orang yang dicintai Allah itu ada tipe-tipe yang dibenci sama penduduk bumi. Jadi aku tuh nggak mau itu Kak Haji. Oh, oke, itu doanya spesifik, ada tidak mau. Makanya aku tuh doanya tambah spesifik. Aku tuh pengen dicintai Allah, tapi pengen juga dicintai penduduk bumi. Terus ada banyak orang yang dicintai penduduk bumi, tapi nggak disebut di penduduk langit. Oh. Dan aku pengen banget dicintai sama penduduk langit juga. Jadi aku lagi pengen banget viral di kalangan penduduk langit. Luar biasa.